apapun hanya untuk kepentingan masyarakat. Kita adalah petugas rakyat, makanya pimpinan kita, bos kita itu adalah rakyat. Survei nggak naik-naik nih kayaknya. Itu ya? Stuck aja 4-5% mentok. Iya. Ada tanggapan, Pak? Waduh, ini di luar suasananya berisik banget ya. Kita masuk ke dalam ya, supaya lebih tenang, lebih enak untuk ngomongnya. Pak Kunwardana. Siap. Terima kasih sudah hadir di Diprum. Saya dengan Mike. Saya dengan Kun. Salam kenal. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat juga, Pak. Ya. Padat pasti kegiatannya, Pak. Padat ya. Lumayan. Pagi, siang, sore, malam. Pak Kun. Ya. Jakarta menurut Pak Kun tuh seperti apa? Jakarta menurut saya seperti suatu langkah kota yang memiliki impian besar. Jakarta yang akan menjadi kota global, kota peradaban di era globalisasi ini. Jadi Jakarta menuju kota global ya, Pak? Jakarta menuju kota global. Pak Kun, saya mau flashback ke belakang. Ya. Pak Kun disebut sebagai bayi ajaib. Banyaklah Pak Kun sudah menyampaikan hal ini di beberapa media gitu ya, yang tentang keajaiban seperti itu ya, Pak ya. Keajaiban ya. Siap. Oke. Saya pengen tahu sebenarnya sih, Pak, seberapa cerdas sih Bapak sebenarnya? Bagi saya kecerdasan itu relatif ya. Yang lebih penting bagaimana kita lebih banyak belajar, lebih banyak mendengar. Itu kunci ya. Kalau orang nanya gimana orang bisa cerdas, kalau saya melihatnya kuncinya itu kebaikan. Kalau kita baik, insya Allah kepintaran itu akan datang dengan sendirinya. Seperti itu. Pak Kun, katanya di Indonesia rata-rata IQ kita 78. Nah gitu. Pak Kun berapa? Saya 152. 152 ya. Saya langsung minder, Pak. Pak Kun, ini ada buku, silakan Pak Kun bisa menulis atau menggambarkan apapun selama kita ngobrol ini ya, Pak Kun. Gitu ya. Ya, saya akan coba visualisasikan ya, 152. Saya suka numerik. Dulu pernah belajar analisa numerik. Ya. Oke. Siap. Seperti apa, Pak, numerik itu? Numerik itu sangat unik ya. Jadi alam semesta dibangun berdasarkan matematika yang sangat akurat. Makanya peran daripada suatu statistik gitu ya, itu sangat penting. Apalagi kalau kita melihat banyak hal yang acak di dalam ruang dan waktu itu, ya, dimensi ruang dan waktu, ternyata dia menjadi teratur di dalam dunia frekuensi. Ya, lagi-lagi yang bisa mengkonversi itu adalah matematika. Ya, makanya matematika ini adalah alat untuk bisa membuka rahasia-rahasia alam semesta. Apa maknanya 152 itu secara numerik? Tadi kan ditanya IQ ya. IQ. Apakah angka ini bisa menjadi suatu benih-benih untuk kita bisa memprediksi masa depan? Ada namanya komputasi fraktal, ya, matematika fraktal. Dia cukup diberikan benihnya. Nah, kemudian kita bisa memprediksi apa-apa yang akan terjadi, ya, tentunya dengan sifat-sifat dari benih itu, ya. Jadi ada suatu milestone di tanggal berapa, di tahun berapa, ya, itu sebetulnya bisa dilihat polanya, ya, menggunakan matematika fraktal. Ini yang banyak dilakukan para fisikawan, ya, dengan konsep matematika yang terbaru ini, ya, bukan matematika yang konvensional. Ya. Seperti itu. Oke, Pak, saya sedikit
ke belakang Pak Kun. Akhirnya Pak Kun memutuskan untuk masuk ke politik, meskipun sebelumnya juga sempat di dunia politik. Setuju nggak Pak, popularitas dan dukungan partai bisa dikatakan katanya ya kunci atau sebagai modal dasar? Pak Kun melakukan sebaliknya. Gitu ya. Jadi kami berdiri tanpa partai, kami berdiri tanpa kepentingan politik yang besar, kami berdiri dengan keyakinan bahwa warga Jakarta ingin sekali ada perubahan nyata. Ya, untuk itu dengan kita tidak memiliki partai, kita jadi bisa lebih konsentrasi untuk fokus ke kepentingan masyarakat, bukan kepentingan kelompok tertentu. Jadi sebetulnya sangat positif menjadi seorang yang independen, dari jalur independen. Ya, jadi menjadi suatu kekuatan. Ya. Tapi Bapak setuju opsi pandangan masyarakat tentang itu, popularitas misalnya? Ya, sebetulnya popularitas itu bisa naik turun ya. Tetapi yang lebih penting saat ini itu adalah aksi nyata. Aksi nyata di dalam merealisasikan janji-janji kita. Ya, kalau kita lihat masalah yang ada di Jakarta ini, masalah yang sudah lama ya. Masalah banjir, macet, kemudian polusi udara, hunian layak, ya, air bersih. Jadi banyak janji-janji itu yang tidak ditepati. Ya. Saya melihat bukan masalah kapasitas untuk menyelesaikannya ya, tetapi saya melihat mungkin konsentrasi untuk menyelesaikan dan juga melihat segala sesuatu secara komprehensif ya, karena kita juga menginginkan adanya kesejahteraan bagi masyarakat, tidak adanya ketimpangan sosial, pemerataan. Nah ini yang seringkali kepentingan masyarakat kelas kalangan bawah ini yang terlupakan ya, karena tadi pengaruh-pengaruh dari kekuatan pemodal ya, investasi dan lain-lain. Makanya kita ingin nanti semuanya itu bisa menang ya. Jadi win-win solution untuk semua kalangan. Ya, kalangan atas, menengah dan bawah itu semuanya turut bisa senang terhadap program-program kita, karena kita menginginkan no one left behind ya. Jangan sampai bahkan sampai kalangan-kalangan marginal sekalipun ya, kalangan rentan tetap mereka itu diperhatikan, didengar aspirasinya, dan yang paling penting kita ingin membuat mereka menjadi subjek ya, yang memiliki kedaulatan untuk bisa menentukan arah kebijakan pemerintah ya. Ya, walaupun itu minoritas sekalipun. Ya. Pak Kun, saya balik lagi tadi ke IQ 52. Pusing nggak sih Pak? Punya banyak knowledge, punya banyak pengetahuan. Apa gitu? Jadi pengetahuan itu kayak big data ya. Kita sebetulnya hanyalah set informasi. Tujuannya apa dari semua itu, yang lebih penting adalah itu nanti akan membentuk kepribadian kita. Karir kita adalah menjadi manusia dengan kepribadian menuju kepribadian keilahian. Ya. Makanya saya selalu melihat semua lintasan peristiwa kehidupan, ya, kita selalu ambil hikmahnya. Lintasan kehidupan itu adalah kurikulum pendidikan di bumi ini, ya. Karena kita tahu penciptaan kita di alam semesta ini pasti punya tujuan. Nah, untuk itu dari semua peristiwa tadi kita mencari tadi apa sih sebetulnya hikmah dari ini, meaningnya tuh apa itu. Nah, itu mempengaruhi kepribadian kita untuk terus naik dan naik gitu ya. Pak Kun, dalam kehidupan sehari-hari ada nggak Pak momen yang Pak Kun merasa gagal? Ya pasti ada. Boleh cerita nggak Pak? Kegagalan kan bisa juga menjadi suatu kesuksesan. Sebetulnya
Misalnya kita kalah di dalam suatu kompetisi, ya. Bisa saja itu yang terbaik, ya. Jadi menang atau kalah itu adalah hasil, ya. Tetapi itu mengandung meaning juga. Misalnya dari kegagalan itu kita banyak belajar dari situ. Kita mengerti permasalahan yang ada, kita bisa memperbaiki diri untuk menuju kesuksesan yang lebih tinggi lagi, ya. Banyak orang yang sering gagal, dia bisa berhasil di usia-usia yang sudah tua, di atas 65 tahun dan lain-lain. Saya pikir itu suatu hal yang menarik, tapi di dalam perjalanan itu dia telah memiliki kebijaksanaan yang banyak, ya tadi, sehingga dia bisa membentuk kepribadian yang utuh. Seperti itu. Kalau keberhasilan, Pak? Keberhasilan juga bisa positif, bisa negatif. Keberhasilan juga bisa membuat orang sombong, dia lupa diri, ya, sehingga dia tidak lagi memiliki persiapan-persiapan untuk ujian-ujian berikutnya, ya. Dan saya melihat ya setiap kurikulum pendidikan kita, kejadian-kejadian yang kita alami, ya sebetulnya semuanya itu baik untuk kita. Tinggal kita melihat cara pandangnya aja, perspektif kita melihat dari kejadian-kejadian tadi. Semua tuh pasti ada positif negatifnya, tinggal cara melihatnya, bagus apa enggak itu. Maka dari itu bila ada setiap kejadian, kita harus ada 4 hal yang kita harus hindari. Yang pertama, menunda penyelesaian suatu masalah. Yang kedua, kita harus tidak boleh mengeluh, ya, karena kurikulum itu bagus untuk kita. Yang ketiga, kita jangan lari dari masalah. Dan yang keempat, kita harus lakukan dengan ikhlas. Nah, itu 4 hal yang sangat penting. Ya. Susah Pak ya dilakukan? Asal kita punya tingkat kesadaran, nggak sulit. Yang sulit itu kalau kita masih belum punya tingkat kesadaran. Jadi tingkat kesadaran bahwa manusia itu hanyalah objek dari kehidupan ini. Padahal enggak. Manusia itu adalah subjek. Kita, tubuh kita ini sangat sempurna. Kita diciptakan sangat sempurna. Tetapi otak kita lah ya yang selalu dicekoki pemikiran-pemikiran bahwa tubuh kita rentan. Kita kalau sudah tua, usia pensiun, kita nggak bisa melakukan apa-apa. Karena kita berpikir selalu begitu, maka kejadiannya seperti itu. Jadi semua itu tergantung dari pola pikir kita. Kalau pola pikir kita usia tua itu kita tetap kuat, justru tambah produktif, tambah pintar, ya. Kita selalu menggunakan otak kita dengan baik, tubuh kita dengan baik, kita nggak akan pernah tua. Ya. Itulah jalan menuju peradaban immortal, ya. Peradaban keabadian. Ya. Pak Kun, survei nggak naik-naik nih kayaknya. Itu ya? Stuck aja 4-5% mentok. Iya. Ada tanggapan Pak? Ya, bagi saya sih kita nggak terlampau concern terhadap hasil survei. Hasil survei kecil ini juga pemicu bagi kita untuk kita bisa bekerja lebih keras. Ya. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa meyakinkan warga. Dan saya melihat juga ada satu survei yang mengatakan 42,5% warga Jakarta belum menentukan pilihan 1, 2, atau 3. Nah, kita akan terus meyakinkan mereka bahwa independen ini akan memberikan solusi. Ya, kuncinya apa? Independen. Independen itu tidak ada yang bisa mengontrol kita. Kita nggak ada sponsor, tidak ada kepentingan, tidak ada beban politik, kemudian tidak ada titipan dari siapapun, ya. Jadi kita tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Maka dari itu apapun hanya untuk kepentingan masyarakat. Kita adalah petugas rakyat, makanya pimpinan kita, bos kita itu adalah rakyat. Artinya Bapak melakukan satu terobosan atau seperti apa Pak dalam kondisi saat ini? Mungkin kalau untuk pasangan lain dengan dukungan partai, dengan logistik yang memadai dan lain sebagainya. Ya. Terobosan apa yang dilakukan Pak Kun? Ya, dengan adanya keterbatasan itu kan memicu kita untuk berpikir kreatif, berpikir inovatif. Ya, misalnya kita menggunakan media online ya untuk menyapa masyarakat.
ini kan jauh lebih murah, jauh lebih hemat ya. Kemudian kita menggunakan sosial media untuk bisa menyampaikan aspirasi kita. Podcast seperti ini juga sarana, dan kita berterima kasih kawan-kawan, teman-teman yang content creator mau bersama kami untuk tadi menyampaikan pemikiran-pemikiran yang ada. Pak Kun, ada istilah yang mengatakan bahwa pemimpin adalah representasi dari rakyatnya. Kalau kita perkecil di lingkup Jakarta, kita bicara soal spesifikasi di Jakarta. Seberapa cerdas sih Pak masyarakat Jakarta saat ini? Saya melihat sih masyarakat yang cerdas saat ini sudah banyak ya, sudah meningkat. Masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi juga sudah meningkat. Masyarakat yang berpikir, yang pertama berpikir rasional dan yang kedua berpikir kritis, itu juga sudah cukup banyak. Jadi dengan adanya informasi yang banyak sekali melalui sosial media, mereka banyak baca, banyak mempelajari informasi-informasi yang ada, ini jumlahnya cukup banyak. Dan itulah makanya kita tetap memiliki optimisme, karena apa yang kita tawarkan ya itu semuanya sangat rasional, sangat membumi, konkret ya. Untuk itu kita mengharapkan dukungan dari masyarakat. 2 hari lagi masa tenang nih Pak saat kita rekaman, atau mungkin tayang H-1 ya untuk masa tenang. Iya, betul. Ada momen apa Pak ketemu masyarakat Jakarta yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya gitu? Ya, memang kita besok itu kita akan melakukan yang disebut kampanye adab akbar. Ya. Apa itu Pak? Jadi kayak semacam kampanye akbar, tapi yang akan kita sampaikan ini adalah adabnya. Ya, kita mungkin banyak orang yang masih belum paham gitu ya mengenai adab itu sendiri ya. Tetapi sering kita sampaikan, karena bagi kami adab itu merupakan hal yang penting ya. Tidak akan terjadi konflik kalau kita beradab, tidak akan terjadi ketimpangan sosial kalau kita semua memiliki adab untuk saling gotong royong satu sama lain. Tidak akan ada yang terjolimi gitu ya kalau kita juga memiliki niat baik dan memiliki adab ya. Jadi kunci dari semuanya ini adalah bagaimana kita membangun peradaban ya, khususnya di kota Jakarta ini. Caranya gimana? Kita menggunakan getuk tular adab. Banyak juga menanyakan apa sih itu getuk tular adab gitu ya. Jadi sebetulnya itu hal yang berantai ya. Jadi suatu pesan yang pesan kebaikan yang kita sampaikan ke yang lain, dan ini menular terus ya. Misalnya produk ya. Abang memiliki produk yang bagus ya. Abang agak kesulitan untuk memasarkannya ya. Butuh biaya yang sangat besar. Karena kita sudah memiliki modal sosial, kita saling percaya satu sama lain, saya bisa membantu memasarkannya. Saya menyampaikan ke yang lain bahwa ini loh ada produk bagus, abang kita ini perlu dibantu ya. Nanti Bang Mike ya, itu nanti akan terkenal tuh di kelompoknya saya gitu, karena saya merekomendasikan abang. Nah, akhirnya ini kan jadi ekonomi semakin maju. Dan apalagi kita harus menghadapi produk-produk luar ya. Justru produk-produk anak bangsa yang harus kita dukung ya. Tadi dengan kekompakan kita tadi ya, maka kita bisa mendukung perekonomian teman-teman kita ya, khususnya produk-produk anak bangsa tadi ya. Dan nanti kalau menggunakan digital itu akan jauh lebih cepat lagi. Oke, amplify melalui digital gitu ya Pak ya? Betul, karena digital coveragenya tuh bisa jauh lebih besar. Orang yang ke mall secara offline itu cuma berapa ya, tetapi mall online kayak misalnya Tokopedia ya, dan itu kan bisa jauh lebih besar lagi ya, yang melihat ya dan membeli. Pak Kun, satu putaran apa 2 putaran? Mau 1 putaran atau 2 putaran ya, kuncinya
tadi kita menginginkan kerja yang optimal ya. Jadi sampai detik-detik terakhir kita akan semaksimal mungkin ya. Kalau mengenai hasil akhir kita serahkan sama yang di atas ya. Karena bukan urusan kita. Seperti itu. Pak Kun, untuk warga Jakarta khususnya, apa nih yang pengen disampaikan? Masa depan Jakarta ada di tangan warga Jakarta. Tadi kami meyakini bahwa warga Jakarta sudah jauh lebih cerdas, ya, lebih rasional, lebih kritis. Kami ingin menyatukan frekuensi dengan warga Jakarta, khususnya untuk bisa memenangkan Jakarta sesuai impian kita, yaitu Jakartaku aman karena indah adabnya. Memang sekarang nggak aman Jakarta, Pak? Apakah sekarang kita aman dari kemiskinan? Apakah sekarang kita aman dari banjir? Aman dari kemacetan? Atau aman dari polusi udara? Ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang persoalan yang masih terus berlangsung. Ya. Dan saya yakin warga Jakarta menginginkan perubahan yang nyata. Ya, untuk itu independen tadi, karena kita tidak bisa dikendalikan oleh siapapun, kita ingin merealisasikan impian warga Jakarta, yaitu perubahan yang nyata. Kalau menurut Pak Kun tadi kan, saya kembali ke awal ya Pak Kun ya. Angka 20% yang masih dari hasil survei belum menentukan pilihan atau mereka masih ragu-ragu. Ya. Kenapa ya Pak angkanya sebesar itu? Saya melihat ya, warga Jakarta ini yang silent majority, jadi suara rakyat yang sebenarnya dia hening ya, tetapi dia nanti akan menjadi pemilih gitu ya, tetapi dia tidak menyuarakan suaranya dimanapun ya. Dan tadi itu jumlahnya cukup besar ya. Maka dari itu suara-suara yang hening ini ya, suara rakyat ini kita akan terus memberikan keyakinan kepada mereka, kepercayaan kepada mereka ya, bahwa solusi atau jalan tengah dari semuanya itu adalah melalui jalur independen ya. Kalau kita lihat negara lain kayak di Italia ya, itu juga sama. Masyarakat sudah memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi ya. Makanya di sana independen menang ya. Di Argentina juga seperti itu ya. Tahun lalu mereka tidak melalui partai politik yang existing ya. Sehingga di situ terlihat ya mulainya berkembangnya kecerdasan dari para pemilih ya. Dan di sana independen menang. Pak Kun, ya. Pernah ngalamin momen sedih nggak sih Pak? Ya, momen sedih ya. Ya. Momen sedih jelas lah ya. Saya itu yang paling sedih itu saya melihat warga ya. Mereka sudah bekerja sangat keras ya. Setiap hari pagi mereka bangun pagi, mereka pulang larut malam ya. Tetapi mereka nggak bisa keluar dari kemiskinan ya. Rasanya ya ingin membantu, tetapi tadi apa daya, kita bukan menjadi regulator, pengambil kebijakan. Untuk itu salah satu alasan kenapa kita maju dari jalur independen ini adalah kami ingin menargetkan orang-orang seperti itu, orang-orang yang terzolimi, orang-orang yang tersakiti, orang-orang marginal yang hidupnya itu harus diperjuangkan ya, dan mereka jumlahnya cukup banyak ya. Dan Anda berpasangan dengan Pak Dharma. Betul. Sosok beliau seperti apa sih Pak? Ya, memang kami dipersatukan dari satu visi yang sama, yaitu kedaulatan. Ya. Kita bangsa ini harus berdaulat. Warga Jakarta khususnya ini juga harus memiliki kedaulatan. Maka dari itu kita memiliki komitmen bagaimana warga Jakarta bukan lagi sebagai objek gitu ya, objek yang bisa dikatakan bila ada misalnya investasi, pembangunan dan lain-lain ya, dialognya itu seperti
mereka itu dipaksa misalnya untuk pindah atau tergusur dan lain-lain. Nah, kita nggak melihat mereka diperlakukan sebagai seorang subjek, padahal mereka punya kedaulatan untuk itu. Justru itu kita pengen adanya keadilan. Bagaimana dialog itu didasari oleh rasa saling menghormati, rasa saling menghargai satu sama lain, sehingga trust itu bisa terbentuk. Untuk melihat suatu permasalahan, ya, banyak aspek yang harus dilihat, bukan hanya profit saja, tetapi bagaimana hubungannya dengan lingkungan hidup. Karena lingkungan hidup ini sangat berpengaruh kepada keberlangsungan hidup kita semua sampai anak cucu kita. Kita harus mewariskan yang terbaik buat anak cucu kita. Bagaimana hubungannya dengan sosial budaya yang ada di tempat tersebut, bagaimana dengan ekonomi mereka, ya. Kalau mereka tergusur secara paksa, mereka yang tadi mereka tinggal di situ sudah lama sekali, puluhan tahun, tiba-tiba mereka harus pindah dan lain-lain, ya, karena tadi adanya investasi, ya. Nah, ini kan kita harus lihat secara komprehensif, ya. Jadi hal-hal ini memang butuh kehati-hatian, ya, karena kita ingin semuanya bisa hidup bahagia di Jakarta. Pak, ada slogan, ya, time will tell. Maksudnya gimana tuh, Pak? Ya, sementara mungkin banyak orang yang melihat kami seperti underdog gitu, ya. Meremehkan gitu, ya, antara lain karena elektabilitas kami kecil, ya, kita paham karena sumber daya kami terbatas, ya, tapi kita ingin jadikan itu sebagai suatu kekuatan kita, ya, bahwa kita memang ini adalah bukti gitu bahwa kita memang tidak memiliki sponsor dan lain-lain, artinya kita tidak ada beban politik apapun. Yang nanti kalau memang kami terpilih, kami akan merdeka, kami akan bebas sepenuhnya mewakili aspirasi rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat, ya. Saya melihat seperti itu, ya. Ya, mudah-mudahan tadi apa yang dipikirkan itu time will tell, ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi nanti pada saat hasil pemilihan, kita nggak tahu, ya. Yang bisa menjawab hanyalah waktu. Bagi kami, ya, sekali lagi, kalah dan menang itu bukan menjadi tujuan kami, ya. Tetapi ya bagaimana kita bisa menjadi manfaat, itulah tujuan kami. Ya, Pak, kalau tidak 2024 ini, kira-kira kapan waktunya? Saya pikir setiap saat, ya. Setiap saat, setiap detik kita bernapas, kita harus memiliki pemikiran bagaimana kita bisa melayani orang dengan sebaik-baiknya, bagaimana kita bisa menjadi manfaat, ya. Nggak perlu manfaat yang jauh-jauh, ya, mungkin manfaat bagi teman-teman, bagi keluarga, ya, tapi ini terus menjadi perilaku kita, ya. Nah, untuk menjadi manfaat yang besar, tentunya kita harus jadi seorang pemimpin. Nanti ada saatnya, karena agenda yang terbaik itu adalah agenda dari Yang Maha Kuasa, bukan agenda dari kita. Untuk itu, kita trust 100% kepada Yang Maha Kuasa. Beliau akan memberikan yang terbaik untuk kita, ya, untuk kita percayakan, kita ikhlaskan, dan kita hanya bisa bekerja lebih keras lagi, ya, lebih optimal lagi untuk mencapai yang terbaik. Pak Kun, dalam aktivitas sehari-hari sebenarnya dengan tetangga gitu, gimana sih, Pak? Aktivitas dalam sehari-hari? Saya tuh aktivis. Saya aktivis serikat pekerja lebih dari 20 tahun. Kerjaan saya sehari-hari itu ketemu orang, ya. Baik itu di dalam dan di luar negeri. Jadi karena saya sering ketemu orang, jadi saya sering mendengar. Kekuatan mendengar orang itulah yang
banyak mewarnai kepribadian saya. Bagaimana penderitaan orang-orang yang ada, bagaimana juga aspirasi mereka. Sebetulnya ya bagi kami ya, kami terenyuh ya dengan kesulitan-kesulitan mereka. Kami ingin bisa membantu mereka menyelesaikan itu. Nah, untuk itu ya mereka semua adalah tetangga-tetangga saya ya. Walaupun itu jauh jaraknya ya, tapi dia adalah tetangga saya, dia adalah saudara saya. Karena seyogyanya kita sesama manusia, kita saling terhubung ya. Bahkan saya sudah menganggap mereka itu juga anak-anak saya ya. Nanti kalau saya jadi gubernur, wakil gubernur, kepemimpinan yang ada, kita akan menjadi babe ya. Warga Jakarta menjadi anak ya. Itulah anak-anak kami yang harus kita bela ya. Di saat mereka sulit, kita harus mengerti kesulitannya, kita harus mendengar mereka dan membantu mereka menyelesaikan masalahnya. Politisi atau akademisi, Pak? Saat ini politisi. Saat ini politisi. Pak Kun, terima kasih sudah hadir di Terima program. kasih, ya. Terima kasih. Ya. Baik. Silahkan, Pak.